Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 3 masyarakat sehat, negara kuat, pembelajaran pertama. Yang pertama kita akan mempelajari muatan PPKN tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab memiliki kaitan erat dengan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban, salah satu sikap yang harus dikembangkan yaitu cinta tanah air dan bangsa. Sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan produk-produk dalam negeri hasil karya anak bangsa. Yang kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghargai, serta menjaga nama baik bangsa dan negara. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa. Yang kedua, selalu membela nama baik negara sendiri dan mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah, akhir atau awal, dan juga di akhir paragraf. Kita dapat menentukan gagasan utama dalam kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks secara keseluruhan. Dengan begitu, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Setelah menemukan gagasan utama dan kalimat utama dalam sebuah teks, kita dapat menyajikannya dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Bacalah teks berikut dengan cermat. Pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Resiko penyebaran dan penularan virus corona masih menjadi ancaman. Sejak diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, memang angka penularan COVID-19 menunjukkan penurunan. Beberapa daerah pun mulai berencana akan tidak lagi memberlakukan PSBB. Namun, pada kenyataannya pandemi virus corona belum berakhir dan masih mengintai setiap waktu. Untuk itulah santer terdengar kita akan memasuk pada kondisi new normal. New normal dalam kondisi pandemi masih berlangsung, berarti kita harus hidup berdampingan dengan virus corona sambil melakukan aktivitas sehari-hari dengan adaptasi yang baru, yaitu dengan tetap memiliki kewaspadaan tinggi agar tidak tertular COVID-19. Salah satunya dengan mematuhi dan melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita akan menemukan atau menuliskan gagasan utama dan kalimat utama dari setiap paragraf di dalam teks tersebut dalam bentuk tabel. Perhatikan baik-baik ya nak. Di paragraf pertama, gagasan utamanya di situ tentang penyebaran virus corona. Sedangkan kalimat utamanya ialah pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir, berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu tentang adaptasi terhadap keberadaan virus corona. Sedangkan kalimat utamanya yaitu terletak di awal kalimat juga. Kita harus hidup berdampingan dengan virus corona dengan memiliki kewaspadaan tinggi agar tidak tertular COVID-19. Jelaskan atau pahami baik-baik ya nak. Selanjutnya yaitu muatan IPS tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo kita ingat kembali makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia juga memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain.
Kemerdekaan Indonesia diraih atas perjuangan pahlawan dan rakyatnya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam menjaga fasilitas umum sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, dapat berpartisipasi menjadi peserta atau panitia lomba kemerdekaan Indonesia agar persatuan di lingkungan masyarakat semakin erat. Dan yang ketiga, dengan bangga menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung kemajuan para wirausaha lokal. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.